صنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zuhdi Maksum dalam siaran podcast Al Khairat. Untuk mengawali siaran ini, saya akan menceritakan sedikit latar belakang pembuatan podcast Al Khairat. Al Khairat sendiri adalah sebuah musola kecil yang terletak di sebuah kampung di tengah kota Malang. Musola ini dikelola oleh suami istri Dr. Andes Haji Muhammad Toha Rosadi yang pada tahun 2021 ini genap berusia 84 tahun, dan istrinya Siti Arofah genap berusia 72 tahun. Pada usia ini mungkin beliau menjadi bagian dari sedikit masyarakat yang tidak mampu lagi mengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Yang bisa beliau lakukan mungkin hanya bertanya-tanya, mengapa sekarang anggota pengajian semakin menghilang dan jumlah anak-anak kecil yang ikut mengaji semakin berkurang tiap tahunnya. Tergerak atas keprihatinan ini, kami sebagai dosen Universitas Tribuana Tunggadewi Malang yang tentunya tidak berbeda dengan dosen-dosen lain di seluruh Indonesia, kami memiliki tugas harus mengabdi untuk masyarakat melalui Tridharma Perguruan Tinggi. Kami berusaha memberikan bantuan dalam bentuk pendampingan pengelolaan musola Al Khairat melalui media online. Kami juga memberikan penjelasan kepada Bapak Toha Rosadi dan istrinya bahwa meskipun secara fisik kita tidak lagi dapat melihat masyarakat berbondong-bondong mendatangi sebuah pengajian, akan tetapi apa yang kita lakukan melalui media online dapat menjangkau pendengar yang jauh lebih luas, melewati batas-batas wilayah, bahkan batas-batas sebuah negara. Dalam media yang kami bangun, kami berusaha menyampaikan materi yang berkaitan dengan bidang ilmu yang telah kami kuasai, yang kemudian akan diselaraskan dengan pendalaman ilmu agama yang kami pelajari. Pemirsa, hari ini Malang tanggal 4 Juni 2021 kita akan mendengarkan pemaparan keempat dari Bapak Dr. Andes Sugeng Rusmiwari MSI. Beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala rasulillah, amma ba'du. Saudaraku, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sehat, berkah, amin, dan selalu dalam hidayah Allah, amin. Beberapa pekan yang lalu kita ditinggalkan oleh Ramadan. Pertanyaannya, sedihkah kita? Apapun kondisinya, teriring doa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya Rabb kami, terimalah amal kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Amin. Tapi sekali lagi, pertanyaannya bagaimana bila Ramadan itu adalah Ramadan kita yang terakhir? Kemudian nama kita diumumkan yang biasanya didahului dengan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti saat itu jantung kita pun sudah berhenti. Allah menyampaikan firman-Nya di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 57, kurang lebihnya berbunyi,
kullu nafsin dha'iqatul maut summa iliyana turja'un, yang artinya setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kemudian hanya kepada kami, Allah, kamu akan dikembalikan. Saudaraku, ada dua perkara yang lebih baik tetapi tidak disukai oleh manusia. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sabdanya, dua perkara yang dibenci anak Adam, yang pertama kematian. Padahal kematian itu lebih baik bagi seorang mukmin daripada fitnah atau kesesatan di dalam beragama. Yang kedua, dia membenci sedikit harta, padahal harta yang sedikit itu lebih menyedikitkan hisab atau perhitungan amal nantinya. Hadis riwayat Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian muncullah pertanyaan, bila mana kita nanti mati membawa apa? Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sabdanya di dalam hadis riwayat Muslim, jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang soleh. Mari saling mengingatkan, apakah hari ini kita sudah bersedekah jariah? Mengajak orang menjadi lebih baik? Dan mari kita doakan kedua orang tua kita atau saudara-saudara kita semuanya. Saudaraku, jangan berputus asa dengan rahmat Allah Azza wa Jalla yang Allah telah firmankan bahwa tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Quran surat Al-Hijr ayat 56. Kemudian Nabi kita SAW melanjutkan atau telah bersabda, rahmat Allah itu sangat luas di setiap detiknya, menitnya, dan seterusnya. Lalu beliau bersabda, tatkala Allah menciptakan seluruh makhluk, Allah tuliskan di dalam kitabnya, yang kitab itu berada di sisinya, di atas ars, yang isinya adalah, sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saudaraku, sehingga rahmat Allah itu sangat dekat. Sebagaimana yang Allah firmankan, sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran surat Al-A'raf ayat 56. Sehingga apa hakikatnya? Hakikatnya, mari terus berbuat baik meski tidak dikenal orang. Selayaknya jantung kita, dia tidak terlihat namun terus berdenyut memberikan kehidupan pada kita. Saling mengingatkan, mari kita isi waktu-waktu kita dengan amal soleh. Sebagaimana juga sudah difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, apabila kamu telah selesai dari satu amalan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh amalan yang lainnya. Namun kita tetap harus waspada, manusia itu lemah. Jika ia dipuji orang lain di depan dirinya, maka itu akan membuatnya jatuh dalam sifat ujub atau bangga.
yang kemudian bisa merusak amalnya. Demikian saudaraku, ada benarnya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada salahnya dari saya secara pribadi, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى